Ziarah dan rihlah merupakan salah satu agenda tahunan dari Madrasah Diniyah Darus Saadah Lirboyo Kediri. Kegiatan ini dikhususkan bagi siswa-siswi kelas 6 Ibtidaiyah yang akan menyelesaikan jenjang pendidikan. Sesuai dengan namanya, ziarah berarti kegiatan mengunjungi makam para wali, ulama maupun habaib untuk berkirim doa dan membaca tahlil dengan harapan akan dapat lebih mengingatkan diri kepada kematian sehingga dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga berharap agar mendapatkan keberkahan dari ulama yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Ziarah yang sudah menjadi tradisi ahlu sunnah wal jamaah dikolaborasikan dengan rihlah yang juga diharapkan dapat memberi tambahan wawasan pengetahuan serta pengalaman sebelum peserta didik benar-benar dinyatakan lulus. Berikut adalah dokumenter Ziarah dan Rihlah Zanjabila 2025. Ziarah dan Rihlah Zanjabila 2025 diawali dengan ziarah ke Makbaroh Kesepuhan Pondok Pesantren Lirboyo. Kegiatan ini tidak hanya untuk kelas 6 saja, melainkan mulai dari kelas 1 Ibtidaiyah turut mengikutinya. Keesokan harinya, sejak petang panitia dan seluruh peserta sudah mulai mempersiapkan diri. Karena ini bukan hanya perjalanan 1 atau 2 hari, tetapi 5 sampai 6 hari. La haula wala quwwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Wa ma kunna lahu muqrinin. Destinasi pertama yang dituju tentu saja yang terdekat, yakni makam Raden Alif dan Sayyid Sulaiman, Mojoagung, Jombang. Kedua makam ini seolah tidak pernah terpisahkan dalam setiap perjalanan ziarah. Selain karena makam yang relatif berdekatan, berziarah ke makam Raden Alif terlebih dahulu sudah menjadi kebiasaan para peziarah. Konon katanya, hal demikian sebagai bentuk tata krama kepada sang tuan rumah.
Gus C aman, Gus C aman, Gus C aman. Makam kedua yang disinggahi adalah makam Raden Rahmat Sunan Ampel, Surabaya. Dari Surabaya, perjalanan dilanjutkan ke Bangkalan, Madura, makam Syekhona Khalil. Dalam perjalanan ini tentu saja adik-adik peserta ziarah diajak untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh di pesantren, seperti sholat jamak dan qashar, serta zikir dan doa dalam perjalanan. Sementara itu, kealiman Syekhona Khalil sendiri sudah teramat masyhur, terutama di pondok pesantren Lirboyo Kediri. Tentu hal ini dikarenakan pendiri pondok pesantren Lirboyo, Kyai Haji Abdul Karim, merupakan salah satu santri Syekhona Khalil yang belajar di sana selama puluhan tahun. Meski hari mulai petang, perjalanan tetap dilanjutkan. Tujuan berikutnya adalah makam Raden Ainul Yakin Sunan Giri, Gresik. Untuk mencapai area makam dari tempat parkir bus, peserta ziarah harus menaiki dokar atau ojek. Kemudian dilanjutkan berjalan kaki menaiki tangga yang cukup tinggi. Kebetulan juga pada waktu itu area makam sedang dalam tahap renovasi. Dari Gresik perjalanan dilanjutkan ke arah Lamongan,
tepatnya ke makam Raden Qasim Sunan Derajat. Di sini peserta ziarah melaksanakan niat untuk sholat jamak takhir. Karena hari sudah semakin malam, tanpa berlama-lama perjalanan dilanjutkan ke daerah Tuban untuk transit bermalam di penginapan di sekitar kawasan makam Syekh Ibrahim Asmorokondi. Malam pertama gimana? Alhamdulillah sangat lancar dan lancar. Mudah-mudahan tetap berkah barokah dan semangat. Zanjabillah terus semangat, sukses. Pagi harinya, tentu saja makam berikutnya adalah makam Syekh Ibrahim Asmorokondi. Meski rombongan putra pagi ini sedikit mengalami keterlambatan dari rombongan putri, namun ziarah ke makam Syekh Ibrahim Asmorokondi yang hanya ditempuh dengan berjalan kaki dari penginapan tetap berjalan lancar dan hikmat. Udah makan, yang udah sarapan untuk segera merapat ke dalam bus. Bapak, adik-adik, bapak peserta ziarah semuanya, sekali lagi saya ingatkan barang-barang yang masih ada di penginapan. Masih di daerah Tuban, tujuan berikutnya adalah makam Raden Makdum Ibrahim Sunan Bonang. Untuk sampai di area makam, perjalanan kali ini menggunakan becak, baik untuk berangkat maupun untuk pulang. Becak-becak pun berlalu. Tibalah ke tujuan berikutnya, yakni makam Raden Ja'far Shodiq Sunan Kudus. Karena lokasi makam yang cukup jauh dari tempat parkir, perjalanan menuju makam ditempuh menggunakan mobil elf dan ojek. Sesampai di lokasi makam, kebetulan sekali langit sedang cerah. Selain berkirim doa, para peziarah juga mendapatkan bonus pemandangan bangunan area makam dengan langit biru berhias awan tipis yang indah.
Dari Kudus kita bergeser ke Demak, yakni makam Raden Masyahid Sunan Kalijaga. Selepas tahlil, hari mulai malam. Rombongan kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan ke lokasi transit malam kedua di rumah makan kita Pejagan. Namun sebelumnya singgah terlebih dahulu di rest area Banjaratma di kawasan Brebes untuk melaksanakan sholat jamak takhir terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, barulah perjalanan dilanjutkan ke rumah makan kita Pejagan untuk beristirahat. Ini makhluk-makhluk narsis, Bung. Hari ketiga, pagi hari suasana terasa begitu sejuk. Usai sarapan, dengan semangat baru, perjalanan pun dilanjutkan. Ya, setelah ini kita akan menempuh perjalanan ke makam Sunan Gunung Jati dari rumah makan kita. Lihat keseruannya, cek video. Kali ini, dari Brebes, rombongan ziarah dan rihlah langsung menuju ke Cirebon, makam Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Di makam Sunan Gunung Jati terdapat 9 pintu atau gerbang. Ziarah umum hanya diperbolehkan melakukan tahlil dan doa di pintu ketiga, yakni pintu pesujudan. Pada tembok gapura pintu pesujudan tertempel piring-piring antik dan guci dari Tiongkok. Konon, ini merupakan hadiah bukti cinta dari Putri Ong Tien, putri dari Kaisar Tiongkok dari masa dinasti Ming, yang rela menempuh perjalanan panjang melewati Laut Cina Selatan dan Laut Jawa demi menjadi istri Sunan Gunung Jati. Dari Cirebon, perjalanan dilanjutkan ke daerah luar Batang, Jakarta Utara, tepatnya ke makam Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus. Dari parkiran bus menuju area makam dilewati dengan berjalan kaki. Terik matahari tumpah ruah setiba di area makam karena matahari sedang berada di atas kepala. Meski pengunjung makam cukup sesak, namun tidak membuat semangat menyusut untuk berziarah. Makam Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus merupakan destinasi terakhir di hari ini. Perjalanan berikutnya menuju Asrama Haji Embarkasi di Bekasi sebagai tempat transit di malam ketiga. Memasuki hari keempat, destinasi utama kali ini adalah Dufan, dunia fantasi. Pagi-pagi seluruh peserta sudah bersemangat untuk menuju Dufan. Memilih Dufan sebagai bagian dari rihlah tentu bukan tanpa alasan. Selain untuk mengikis kejenuhan, juga untuk melatih mental pemberani dan mengolah jiwa para peserta dengan berbagai wahana yang menarik dan menyenangkan. Namun, sebelum pergi ke Dufan, para peserta mampir terlebih dahulu ke Jakarta Birdland. Di sana, para peserta dapat berinteraksi dan berfoto dengan berbagai macam burung yang cantik dan menarik.
Setelah cukup puas, barulah rombongan bergeser ke dunia fantasi. This way. Antusiasme peserta tidak dapat diragukan lagi. Mereka mencoba berbagai wahana, mulai dari yang santai hingga yang memacu adrenalin. Sayangnya waktu terus berlalu. Hari mulai sore. Dari dunia fantasi, para peserta bergeser ke Pantai Lagon. Di pantai ini, para peserta diajak berkeliling dengan perahu motor, foto-foto bersama, dan menghabiskan makan malam di tepi pantai sembari menyukuri keindahan sunset dan suara deburan ombak. Hari semakin larut, waktunya kembali ke asrama haji untuk istirahat dan melanjutkan perjalanan esok hari. Memasuki hari terakhir dalam perjalanan ini, tujuan pertama adalah kawasan Monumen Nasional di Jakarta Pusat. Baru turun dari bis, kemegahan Monas sudah tampak dari kejauhan. Eits, tunggu dulu, sebelum berkeliling ke Monumen Nasional, para peserta belanja oleh-oleh terlebih dahulu. Puas berbelanja, waktunya menjelajahi sudut-sudut Monumen Nasional. Di Monumen Nasional ini, para peserta berkeliling ke Museum Sejarah Nasional. Di museum ini terdapat 51 buah diorama yang menggambarkan sejarah dan budaya Indonesia, mulai dari periode prasejarah, kerajaan kuno, masa kolonial, perjuangan kemerdekaan hingga masa modern saat ini. Para peserta juga asyik berfoto dan menjelajahi ruang kemerdekaan yang berisi burung Garuda, naskah proklamasi, dan peta Indonesia. Juga tidak lupa relief sejarah Indonesia yang ada di sekeliling Monumen Nasional. Sayangnya para peserta tidak naik ke puncak Monas karena antrian yang begitu panjang akan sangat memakan waktu. Puas berkeliling Monas, waktunya sholat di Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal sendiri merupakan masjid nasional yang berada di Jakarta Pusat, termasuk masjid terbesar di Asia Tenggara dan masjid terbesar ke-6 di dunia dalam hal kapasitas jamaah. Dari Masjid Istiqlal, waktunya menuju makam terakhir, yakni di daerah Pekalongan, Jawa Tengah, makam Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Athas, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Mbah Sapuro. Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Athas merupakan ulama yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Meski tidak termasuk sebagai ulama yang tercantum dalam kelompok Wali Songo, namun beliau tercatat sebagai seorang ulama besar yang membawa pengaruh pada perkembangan agama Islam di kawasan Pantura Barat. Maka, makam beliau menjadi salah satu yang dituju para peziarah Wali Songo.
Malam kian larut, waktunya untuk kembali ke pondok pesantren. Para peserta malam itu beristirahat di bis masing-masing. Meski sempat singgah di rest area untuk melaksanakan sholat subuh, bus kembali melaju, melanjutkan sisa perjalanan. Sekitar pukul 8 pagi, rombongan ziarah dan rihlah Zanjabila 2025 akhirnya tiba di pesantren dengan sehat dan selamat, serta semoga senantiasa menjadi ziarah yang makbulah, berkah, hasil maksud, juga mendapat ridha Allah dan Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin.